Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat pagar gaib. Hal ini sangat penting, meskipun memang dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agamanya masing-masing kita harus menjalankan semua perintah dan juga menjauhi semua larangan daripada agama-agama atau kepercayaan yang sudah dianut masing-masing. Nah, ini pakai serono. Jadi pakai serana bagaimana cara membuat pagar gaib. Jadi ada media-medianya supaya apa? Kita tambah yakin melalui media tersebut. Bukan berarti kita yakinnya kepada medianya. Nah, ini kebanyakan yang salah. Kita yakin kepada ayatnya, ini juga salah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meyakini betul-betul ini hanya sebagai sarana atau wasilah atau perantara kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin betul bahwa semuanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon betul-betul dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah cara membuat pagar gaib ini setiap orang ini bisa dilakukan, ya, bisa melakukan di rumah masing-masing. Nah, ini sangat mudah, tetapi yaitu tadi yang penting yakin betul, memohon betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa membuat pagar gaib itu? Ya, ini nanti saya jelaskan satu persatu sampai detail. Nah, cara membuat pagar gaib ini yang terpenting tujuannya adalah kita membuat pagar gaib ini supaya keluarga kula panjenengan ini terhindar daripada niat-niat jahat orang lain, seperti entah itu santet atau guna-guna, atau kalau disalahi orang itu secara otomatis kita akan bisa menangkalnya sendiri. Yaitu tadi kita tetap dengan menjalankan semua perintahnya Allah dan juga menjauhi semua larangannya Allah, tetap berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini caranya adalah begini, ya. Jadi untuk membuat pagar gaib ini, yang pertama siapkan dulu garam. Jadi garam dapur itu, garam yang grosok, kalau bisa yang belum kemasan pabrik, ya, yang asli dari petani garam semacam itu. Garam grosok, entah itu nanti ditaruh di piring juga bisa, ditaruh di mangkok juga bisa. Nah, sebelum membuat pagar gaib ini, nah, kita harus bersuci dulu. Nah, kalau yang agamanya Islam, ya berwudu dulu. Nah, setelah itu melakukan sholat hajat, ini kalau bisa malam. Jadi kita membuatnya kalau bisa jam-jam 2:30 malam lah, atau 2:30 fajar itu bagus. Nah, setelah itu, setelah bersuci kita terus sholat hajat 2 rakaat. Nah, setelah sholat hajat 2 rakaat, kemudian kita wasilah Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali. Ya, setelah itu, kemudian setelah wasilah atau hadroh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 13 kali. Nah, setiap selesai satu Fatihah itu langsung ditiupkan di garam itu tadi. Nah, sampai 13 ambalan berarti. Nah, setelah itu
kemudian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim ini 1000 kali. Jadi membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim ini 1000 kali. Jadi setelah selesai itu juga ditiupkan di garam tersebut. Setelah itu kemudian membaca ayat kursi itu 9 kali. Sama seperti di atas tadi, setiap selesai satu surat atau ayat kursi itu tadi ya, itu terus ditiupkan, berarti sampai 9 kali. Nah, setelah itu kemudian garam yang sudah ditiupkan ayat kursi itu tadi kemudian nanti disebar-sebarkan atau disebar itu di pekarangan rumah atau juga bisa di dalam ruangan. Jadi di luar ruangan, di pekarangan juga disebarin atau muter lah ya, pekarangan rumah itu muter. Kalau di tempat usaha ya di depan tempat usahanya, sambil membaca salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu terus disebar-sebarin, begitu terus sampai selesai. Nah, itu cara untuk membuat pagar gaib supaya rumah panjenengan ini tidak kemasukan barang-barang yang energinya negatif atau kiriman-kiriman orang yang dendam sama panjenengan, orang yang sakit hati sama panjenengan, entah itu kiriman santet, teluh, atau guna-guna, ataupun kiriman-kiriman energi negatif yang lain. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini bisa panjenengan praktekkan sendiri di rumah, bisa panjenengan lakukan sendiri di rumah. Nah, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.